Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kesempatan hari ini. Kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita bisa hadir di pagi hari ini melaksanakan ibadah-ibadah yang merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Kita berdoa semoga ibadah yang kita lakukan hari ini memberikan warna kepada diri kita supaya kita selalu istiqomah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita baginda besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu rindu dan mencintai beliau. Mencintai beliau adalah merupakan kewajiban kita sebagai umatnya. Dengan cara apa? Kita bersolawat kepada baginda. Yang kedua, kita patuh dan taat kepada perintahnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan hidayah kepada kita semua, selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas di pagi hari ini adalah terkait masalah tarhib Ramadan, itu persiapan atau menyambut bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini ada beberapa ulama ahli hadis mendoifkan, tapi secara matan, secara redaksi bagus kan. Rasulullah menyampaikan man faroha barang siapa yang bahagia menyambut yadkhuli Ramadan, masuk bulan Ramadan katanya ya. Jadi kalau ada orang yang bahagia, tidak terbebani gitu ya, bahwa di situ ada bulan yang penuh keagungan, maka kata Rasulullah itu haramallahu jasad. Jadi haram jasadnya itu terkena api neraka. Hadis ini memang dhaif, tapi secara matan kalau kita maknai bahwa begitu ketika seseorang menghadapi bulan Ramadan ya, lalu dalam hatinya merasa gembira ya. Bahkan kalau lihat di khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat di bulan Sya'ban ini, Rasulullah menyampaikan bahwa diberikan kabar kepada para sahabat pada saat itu. Wahai para sahabat, katanya gitu ya, pada saat itu Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi kalau masalah dari Salman Al-Farisi, Rasulullah khutbahnya begitu di akhir bulan Syaban, karena hari ini kajian pagi Ahad itu terakhir ya. Nanti pekan depan sudah off katanya, sebetulnya kita off aja dulu supaya menghadapi bulan Ramadan dengan Ahad besok tidak ada kajian lagi. Nanti insyaallah mudah-mudahan kalau ada usia kita bertemu dengan Ramadan, setelah bulan Ramadan nanti kita mulai di bulan Syawal.
Rasulullah pun dalam bulan Sya'ban itu menyampaikan kepada para sahabat, ya Yuhannas, katanya, qad adzulukum syahrul adzim. Wahai manusia, wahai para sahabat, sungguh akan datang bulan yang penuh keagungan. Jadi memang Rasul pun di bulan Sya'ban itu sudah menyampaikan, padahal sebelumnya di bulan Rajab ya, di bulan Sya'ban ini adalah persiapan bagaimana kita supaya hati kita itu pada saat mau datang sebuah bulan yang penuh keagungan itu kita bahagia. Kalau orang sudah bahagia berarti persiapannya matang ya. Ketika kita aja mau ada tamu yang kita akan merasa tamu itu datang membuat kita bahagia, maka persiapannya akan berbeda. Kita akan menjamu, kita akan memberikan suguhan yang bagus ya. Karena pada saat itu akan datang tamu yang agung ke rumah kita yang oleh kita itu dimuliakan. Persislah seperti kalau hari ini seperti di BKP akan kedatangan Bapak Presiden Prabowo, contoh ya. Hari ini kan kemarin kegiatannya di Bogor nih sedang raker ya Gerindra. Nah, kalau datang ke BKP pasti persiapannya luar biasa. Kemarin saya di hari Kamis menyambut Pak Menteri, bertemu dengan Pak Menteri dan Pak PJ Bupati Kabupaten Bogor. Begitu hebat persiapan karena kita bahagia bertemu dengan orang-orang yang mengendalikan kebijakan, khususnya di dunia lingkungan hidup ya pada saat itu. Kita ceria dan seterusnya. Begitu juga kita ketika Rasulullah mengatakan qad adzulukum, akan datang ke kalian itu syahrul azim, bulan yang penuh keagungan, maka kita harusnya bahagia. Ya kadang kita itu ya ini mah di negara Uganda ya. Kita itu kalau datangnya Ramadan itu merasa terbebani ya. Waduh, atau mungkin mau bisa udud deh, udud itu, mau bisa udud ya, mau bisa minum, mau bisa makan gitu ya. Nah ini yang harus kita hadirkan dalam diri kita supaya kita itu berhasil meraih Ramadan. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa syahrul adzim, akan datang bulan penuh keagungan, kemuliaan yang luar biasa, sampai kalimat azim, azim itu di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran, ketika kalimat azim itu menandakan luar biasa hebatnya gitu bahasanya. Al-Karim, betul, mulia, akhlakul karim, akhlak yang mulia, itu juga luar biasa bagus. Tapi di atas Al-Karim itu dalam agama itu Allah biasa menyampaikan kalimatnya dalam Al-Quran dan hadis itu Al-Azim. Makanya Ramadan syahrul azim. Ketika di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 Allah menyampaikan ada 4 bulan yang dimuliakan, arba'atul hurum katanya dalam At-Taubah itu. 4 bulan yang dimuliakan itu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ini mulia di dalam Al-Quran. Bahkan hadisnya luar biasa menjelaskan Al-Quran surat Taubah itu. Tetapi dari 4 bulan yang haram, yang mulia itu, tetap yang syahrul azimnya itu adalah bulan Ramadan. Pertanyaannya gini, kenapa bulan Ramadan itu adalah syahrul azim, bulan yang penuh dengan keagungan? Karena diturunkannya Al-Quran. Manhajatu fil haya, pedoman kita dalam hidup itu sebagai manhajnya, pedomannya itu adalah Al-Quran. Dan Allah hadirkan Al-Quran sebagai mujizatnya baginda Rasulullah, diturunkannya di dalam Al-Quran. Makanya surat yang menjadi populer di puasa itu surat kedua, surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Di dalam 185 itu Allah menyampaikan kan begitu, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan syahrul azim,
Qad adzulukum, wahai manusia, akan sungguh datang kepadamu tamu yang agung. Bulan yang penuh keagungan itu adalah bulan Ramadan. Maka cara menyambutnya persis kita mau menyambut tamu agung. Ayo dong persiapkan dalam 11 bulan ke belakang. Jadi dari mulai bulan Syawal besok sampai bulan Ruah atau Sya'ban, harusnya sudah ada program bagaimana kita mau menyambut di Ramadan. Siapkan duitnya, siapkan kesehatannya, siapkan ilmunya, siapkan berbagai hal, karena kita akan mau datang tamu yang agung. Makanya hadis tadi itu luar biasa sebetulnya. Beda tuh hadirin berbahagia ketika orang mau menyambut Ramadan gembira dengan Ramadan menjadi beban. Makanya acara di kita ini ada yang disebut tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Di sekolah-sekolah kayak kemarin saya menyambut tarhib Ramadan dan mengundang ustadz balap muda. Oh ya, kalau antum cari di YouTube ustadz balap muda bahasa Sunda ya, Ustadz Mansur dan Angga nggak akan ngerti karena ceramahnya bahasa Sunda, tapi lucu ya. Tarhib kita bagaimana gembira menghadapi Ramadan. Jadi hadirin berbahagia, yang pertama yang dihadirkan sebentar lagi kita mau masuk Ramadan, maka kita harus bahagia. Ya. Maka Rasulullah dilanjutkan, kenapa harus bahagia? Kata Rasulullah, di dalam hadis ini disebutkan dari Salman Al-Farisi itu bahwa bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, syahrul mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau berkah itu kan dalam kaidah Islam itu berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi hadirin, kalau kita mau lihat hidup kita berkah ya, lihatnya ke cermin aja. Menghadap cermin, lihat diri kita. Pada saat ketika hari ini Allah berikan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, naik gak kebaikan kita? Kalau seseorang nih lihat diri kita, oh bisnis, ternyata bisnisnya maju, ya, wah mantap, bisnisnya cepat banyak untungnya. Melihat bisnis kita berkah atau tidak, lihat diri kita, kualitas kita itu bertambah gak imannya, bertambah kualitas takwanya enggak kita. Nah itu disebut berkah. Makanya doanya semua apapun, barakallahu fi umrik, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Kalau doanya kita ada orang yang menikah, barakallahu laka dan seterusnya, mendoakan untuk keberkahan supaya bertambah kebaikan setelah menikah itu. Berkahnya itu lihatnya apa? Kompak dalam ibadah. Ulah yoma pas nikah ribut, sudah nikah jadi kalah tambah banyak dosa. Ya gimana mau berkah rumah kita kalau di dalam rumah tersebut tidak terjadi harmonis. Nah Rasulullah dalam hadis ini katakan bahwa bulan Ramadan itu penuh keberkahan. Jadi bertambah kebaikan kita. Hebatnya di bulan Ramadan itu tarawih aja, ya. Tarawih aja kalau malam pertama atau hari pertama Ramadan, pas malamnya tanggal 1 sudah melaksanakan ibadah tarawih. Persis seperti Liga Indonesia. Oh, pertamanya apa? Penyisihan ya. Saya juga sama ya. Penyisihan rame dulu ya. Pekan pertama masih penyisihan, pekan kedua masih nanti 16 besar ya, 8 besar. Terus jadi nanti 4 besar ya. Ujungnya nanti yang hadir Ustadz Mansur, Ustadz Angga Unggul ya. Makmumnya berdua aja. Bertambah kebaikan, membaca Al-Qur'annya ya, pokoknya tambah kebaikan kita. Rasulullah melanjutkan di dalam Al-Qur'an ini, dalam hadis ini, syahrun fi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Rasulullah bahwa bulan tersebut di dalamnya ada satu malam
di mana jauh lebih baik 1000 bulan. Ini para ulama sepakat kalau ada kalimat khairum min alfi syahrin di dalam surat apa namanya? In anzalna itu surat apa? In anzalnahu fi lailatul qadar al-qadar ya. Ketika Allah menyampaikan khairum min alfi syahrin itu bahwa bulan di mana itu adalah istimewa. Pokoknya kalau Allah sudah menyampaikan dan Rasul khairum min alfi syahrin itu ya pokoknya luar biasa. Nah, kita dikenal di bulan Ramadan itu adalah seseorang terkait bisa mendapatkan yang disebut malam Lailatul Qadar. Hadis banyak dalam Bukhari, Muslim dan riwayat yang lain bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu ya harus sungguh-sungguh. Betul tempatnya di 10 terakhir mau menjelang berakhirnya Ramadan. Tapi esensi daripada seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kesungguhannya dilihat di waktu mau masuknya Ramadan. Ya. Tapi semoga lah kita yang hadir pada kesempatan hari ini, pada saat nanti 10 hari terakhir itu kita kencangkan lagi sabuk kita ya. Kuatkan lagi ibadah kita sungguh-sungguhnya ya. Supaya mendapatkan hidayah Ramadan, supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, man qoma Lailatul Qadar, kan gitu, barang siapa yang mendirikan sholat pada saat di malam Lailatul Qadar ya, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu bahasa sederhananya terjemahnya mengharapkan pahala dari Allah, tapi kalimat yang lebih dalamnya bersungguh-sungguh dalam ibadah masuk Ramadan supaya dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda tuh hadirin, orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang santai. Coba lihatlah, orang-orang yang bahagia itu mereka yang sungguh-sungguh masuk Ramadan. Dia bagaimana mempersiapkan diri supaya Ramadannya berhasil. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu kam soimun, atau dalam redaksi yang lain rubba soimun, banyak yang saum, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari saumnya, lewat saja Ramadan itu, bahkan jadi beban. Makanya Rasulullah itu mengatakan karena mereka tidak sungguh-sungguh dan tidak keimanannya, kualitasnya tidak hebat ketika pada saat masuk Ramadan. Yang masuknya Ramadan itu menjadi luar biasa dengan iman dan wahtisaban itu bonusnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat aja ya, di dalam surat Hud ya, surat 11 ayat 114. Allah akan menyampaikan begini dalam, kalau dibuka surat Hud itu luar biasa Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan sholat. Kamu sholat siang, kamu sholat malam, itu redaksinya, terjemahnya. Lalu kalimat terakhir, kalimat di tengahnya itu innal hasana yudhibas sayi'ah. Sesungguhnya sholat itu akan menghapus dosa di antara sholat ke sholat. Makanya luar biasa. Sholat yang gimana itu yang bisa mengampuni dosa kita? Ampunan yang sholatnya top. Persis Ramadan. Ketika Ramadan bisa membersihkan diri kita yang disebut gufrilahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa kita itu adalah mereka yang sungguh-sungguh masuk Ramadan. Jadi masuk Ramadan teh lain hari-hari, tahu hari-hari bahasa Sunda ya? Nyantai, santai aja tuh, tenang aja. Ya. Ini ayo, siapa mereka yang masuk di bulan Ramadan dengan bahagia? Siapa yang masuk Ramadan dengan sungguh-sungguh? Siapa yang masuk menyambut Ramadan dengan keimanan dan penuh dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan dapat bonusnya apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang sudah dikerjakan. Persis salat. Tadi salat subuh nih kita. Kata di dalam Al-Qur'an, kamu terhapus dosa dari Isya sampai subuh. Nanti salat zuhur
subuh sampai zuhur dihapus tuh dosanya. Tapi sholat yang gak bagaimana? Sholat yang memiliki ruhnya dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya. Nah, gini ya, disebutkan di dalam Al-Quran itu ataupun dalam hadis itu adalah bagaimana Allah memerintahkan kepada kita semua, Rasulullah SAW, bahwa di bulan itu, di bulan Ramadan itu ada disebut hidayah Lailatul Qadar. Baik, hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan. Rasul mengatakan ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan bulan Ramadan itu puasanya wajib, betul ya? Sudah jelas bahwa Rasulullah menekankan kembali, wahai para sahabat, wahai manusia, Ramadan itu adalah puasa wajib. Makanya dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah 185 itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang kamu menyaksikan bulan tersebut, maka wajib saum di situ. Makanya kewajiban kita bulan Ramadan itu adalah puasa yang wajib sesuai dengan rukun Islam yang keempat ya, kita wajib puasa. Berikutnya Rasul mengatakan wa qiyamul lailatun tatwa wa qiyamal lailatin tatawwan. Maaf salah. Disebutkan wa qiyama lailihi tatawwan, bahwa kata Rasulullah di bulan Ramadan itu dijadikan sholat tarawih, sholat qiyamul lail itu menjadi sebuah sholat yang menjadi sholat tambahan kita. Makanya Rasulullah itu dan para sahabat itu qiyamul lailnya di bulan Ramadan, latihan riyadohnya itu nggak pernah tertinggal ya. Kita mah seperti liga bola atau liga poli, penyisihan we unggulnya ya, minimal masih bagus dah ikut penyisihan ya, daripada menjadi penonton ya. Di penonton mah enggak ikut sama sekali ya, hanya komentator aja. Nah ini kalimatnya, man taqarraba fihi bi khoslati minal khair kana kaman ada faridah fi masiwa. Ini kata Rasul gini, apabila kamu mendekati di bulan Ramadan, amalan yang kita laksanakan adalah amalan sunnah, qiyamul lail, salat rawatib, terus salat duha, ya, terus membaca Al-Quran yang sifatnya memang tadarusnya, bersedekah, ya. Setiap kebaikan amal solih di bulan Ramadan, kata Rasulullah, ini bonus. Apa bonusnya kata Rasulullah? Mereka seperti melakukan ibadah faridah wajib. Ini hadirin gini perbandingannya pahala wajib. Kita sholat tadi 2 rakaat subuh, 2 rakaat sholat subuh. Ada si A sholat subuh 2 rakaat, pahalanya pahala wajib. Ada seseorang yang si B melakukan sholat sunnah 2.000 rakaat, kalimatnya nih saya berlebihan, atau 10.000 rakaat. Ketika si B melakukan ibadah sholat sunnah 10.000 rakaat, tidak ada bandingannya dengan pahalanya seseorang ketika sholat subuh 2 rakaat. Makanya hebat orang itu melaksanakan sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan Rasulullah mengatakan, kalau kalian, kata Rasulullah, wahai umatku, kalau melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya wajib. Makanya hebat tuh ya, orang tuh kalau sholat sunnahnya ditingkatkan di bulan Ramadan menjadi riyadoh. Riyadoh itu latihan. Karena Ramadan itu disebut juga syahrul tarbiyah, bulan yang penuh dengan pendidikan. Makanya di sekolah itu ada sanlat, pesantren kilat. Programnya di pemerintah kita itu ada blended ya. Ada pesantren kilat, pembelajaran pesantren kilat. Jadi kalau diliburkan itu nggak jadi ya. Karena Pak Menteri dengan para menteri yang lain melihatnya kalau diliburkan karena siswanya jadi sarewae, katanya tidak ada kegiatan. Makanya nu bagus itu Ramadan itu jangan libur sebetulnya.
semangat menyambut Ramadan dengan berbagai kegiatan. Nah, itu yang top. Boleh diliburkan, tapi orang tua wajib memasantrenkan anaknya dalam sebulan penuh. Malayan gitu, orang tua kayak pusing, harus ada biaya ya. Mendingan sekolah aja mengadakan kegiatan kebaikan di bulan Ramadan ya. Baik. Nih bonusnya. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya nih, Solihin, bukan. Wa man adda fihi faridah kana kaman ada sab'ina faridah fi masiwa. Ini bonus. Di bulan Ramadan kalau kita melaksanakan sholat wajib atau mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, kewajiban yang kita keluarkan atau kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya itu dalam hadis ini 70 lipat. Mantap ya. Sholat subuh tidak sebanding dengan orang melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Tidak ada sebandingannya. Di bulan Ramadan ketika melaksanakan sholat subuh pahalanya 70 kali lipat. Ini kalau umurnya baginda Rasulullah itu kan umatnya itu dikit-dikit ya, tapi pahalanya luar biasa. Bonus-bonusnya hebat. Dulu zaman Nabi Adam ratusan tahun, Nabi Nuh dan seterusnya. Karena Allah perpanjang usia itu supaya amal kebaikannya naik. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang sudah tua masih belum meninggal, sebetulnya itu kata Allah kamu terus hidup pula, perpanjang usia itu supaya nambah amal soleh kita. Nah hebatnya umat Rasulullah itu umurnya antara 60-70, ini juga udah jarang, meningkat ibadahnya itu dengan bonus-bonus. Ramadan itu luar biasa. Hadirin, kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan kewajiban maka bonusnya 70 kali. Makanya ayo semangat meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Berikutnya, ini saya bacakan ini hadis Rasulullah, khutbahnya Rasul. Wa huwa syahrus sabr, katanya. Kata Rasulullah sampai mengulang, wahai umatku para sahabat, Ramadan itu adalah Ramadan bulannya sabar, melatih hadirnya kesabaran. Hadirin, kalimat sabar itu sudah menjadi kalimat kita sehari-hari, betul? Sekarang ngomongnya gini, sabar orang sabar gitu ya. Kan sudah kalimat kita. Padahal definisi di dalam Al-Quran yang disebut sabar, sobrun ya. Nih sabar itu begini hadirin. Pertama, sabar itu kalimat pertamanya yang harus hadir. Sabar itu adalah ridho atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu sabar namanya. Lain mah cici ngumpul, eta mah cenah jalma sabar. Lain eta mah kawani eraan. Sabar itu adalah menerima ridho atas takdir yang Allah berikan, lalu mengembalikan apa yang diberikan sama kita kepada wujud kebaikan, itu yang sabar. Makanya pahala sabar itu di dalam Al-Quran itu unlimited, tidak ada batasannya. Dalam surat apa? Az-Zumar surat 39 ayat 10 Allah menyampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang ketika hadirnya sabar pada dirinya, maka pahalanya unlimited, tanpa batas. Makanya kenapa yang masuk surga itu yang duluan orang miskin? Karena dia sabar dengan kemiskinannya, menerima takdirnya. Jadi kalau ada orang yang miskin, gajinya sebulan 500.000, dia sabar menerima takdir yang Allah berikan, tapi dia kualitas ibadahnya meningkat, tidak menjadi kufur kepada Allah. Pertama tuh masuk Islamnya. Dibanding dengan orang yang kaya raya, itu bedanya 500 tahun dengan orang-orang miskin. Makanya pahala sabar itu adalah unlimited, gak ada batasnya. Kan pahala kita mas satu di Allah itu dalam surat apa? Al-An'am surat 6 ayat 160 itu
Faida jal hasanah, apabila kamu melakukan satu kebaikan, dibalas 10. Jadi kalau saya tadi ngaji alif lam mim, itu teh bukan satu huruf, tapi satu kalimat. Di dalamnya ada huruf alif, lam, mim. Mim berarti 4, ada 40 kebaikan, ya. Hebat tuh ya. Bonus terus dari Allah tuh. Ada 1 banding 700, ya. Bahkan lebih dari 700 itu ketika seseorang berbagi sedekah pagi tadi, hari ini ada sarapan nih, itu kan sedekahnya kita, ya, untuk kita setelah kajian dapat secara jasmani, kita dapat sarapan, itu pahalanya itu 1 banding 700. Dan Allah pun sudah membedakan orang yang berbagi dengan orang yang sholat duha dengan orang yang ngasih dermawan, itu pahalanya jauh 700. Tadi mas 1 banding 10. Tapi meningkat kalau udah urusan harta, urusan daripada kita melakukan, mengeluarkan dalam bentuk sedekah, infak dan seterusnya, pahalanya 1 banding 700. Suratnya surat 2, surat Al-Baqarah ayat 262. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah itu 1 banding 700. 1 benih ada 7 tangkai, 7-nya ada buahnya 100, jadi 700. Bahkan dalam ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipatkan kembali dalam masalah dermawan. Tapi hadirin, ketika sabar ini pahalanya tidak tandingannya, tidak ada tandingannya. Apa? 1 banding unlimited. Unlimited itu kalau di kuota itu nggak ada batasnya, betul ya Pak Rusmin ya? Punya kuotanya apa? Saya mau unlimited. Ada orang mah 20 giga. Kita mah unlimited dong. Nah gitu, kalimatnya saking banyaknya. Nah gitu ya. Nah Rasulullah mengatakan wasabru thawabuhul jannah, kalimatnya. Sabar itu adalah bonusnya adalah surga. Maka yang pertama masuk orang kepada surganya Allah itu adalah yang memiliki sifat sabar. Siapa kebanyakan orang yang memiliki sifat sabar? Orang-orang yang lemah. Diuji kemiskinan itu, hebat kemiskinannya, dia terima sama Allah dengan ridho. Selama hidupnya dia menerima dengan bahwa oh ya saya udah penghasilannya segitu, ya segitu. Dan akan tertukar atau rezeki itu Allah menentukan kepada setiap hambanya. Maka ketika orang dengan ridho menerima takdir itu, surga bonusnya. Nah gitu ya. Berikutnya, ini maaf ya, masih belum ini, baru berapa menit ini ya. Masih panjang nih sebetulnya. Rasul mengatakan wa syahrul muwasah. Wa syahrul muwasati. Kata Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan yang dimana untuk mendidik dalam kedermawanan, berbagi. Bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Makanya hebatnya di bulan Ramadan itu banyak peredaran keuangan itu. Yang terbanyak di bulan itu adalah ketika di bulan Ramadan dan di bulan Zulhijjah. Kalau Zulhijjah makan bayar hajinya mahal ya. Di bulan Ramadan banyak umroh nagih mahal. Semua pengeluaran perekonomian di seluruh dunia, peredaran uang itu banyaknya di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah dulu 1400 tahun ke belakang itu Rasulullah mengatakan bulan Ramadan itu bulan melatih kedermawanan. Banyak orang yang di situ itu mendapatkan berbagi. Makanya hebat di sini sebutkan, ya. Lanjutkan. Wa syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min, kata Rasulullah. Bulan Ramadan itu adalah di mana rizkinya orang mukmin itu ditambah. Jadi banyak di bulan Ramadan itu yang bertambah rezekinya.
Atau gorengan ya, gorengan Pak Rusmin di depan setiap hari dah habis ya, walaupun pedagangnya banyak. Dan orang teh sudah setiap hari itu ada aja duit buat buka ya. Wah, sampai di meja itu belum kolaknya, belum apa, bala-balanya, belum kurmanya, belum mie golosornya. Wah, dina itu. Saking ku hebatnya di bulan Ramadan penuh keberkahan. Banyak tukang dagang pun yang menjadi laku pada saat di bulan Ramadan. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini masih panjang hadirin yang berbahagia. Prinsipnya bahwa di bulan Ramadan itu ayo kita sambut. Nah, yang berikutnya adalah kita pesan dari Rasulullah SAW, jangan pernah kita menyia-nyiakan Ramadan itu adalah dalam bentuk kita harus memperhatikan diri kita. Pesannya, satu, persiapkan masih ada setengah bulan lagi ke Ramadan itu. Ramadan harus ilmunya mantap. Kalau batalnya puasa itu harus tahu bahwa di dalam 187 baca surat kedua Al-Baqarah ayat 187. Tuh, di situ larangannya batalnya saum. Makan, minum, hubungan jimaknya ya di siang hari, kalau malam diperbolehkan. Lalu apa banyak lagi ya terkait masalah batalnya saum itu. Nah, ada batal saum itu yang karena maksiat, nilai puasanya itu akan turun karena kemaksiatan. Awas, hati-hati dengan ilmu. Nih, saya ini terakhirnya karena waktunya dan sudah siap sarapannya. Terus yang perusak yang kedua di Ramadan itu maksiat. Ya. Jadi maksiatnya itu banyaknya itu bohong, gibah, perilaku-perilaku dari mulut lisan itu hadirin merusak amalan Ramadan. Makanya ada klasifikasi dalam puasa itu, ada puasa umum, puasa khusus, khusus bil khusus. Jadi puasa itu bukan hanya mulut saja dalam makan minum, tapi mulutnya juga terjaga lisannya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, malam yad'u qawla zur wal amali falaysa lillahi hajatan. Sampai begitu. Allah enggak butuh dengan saumnya orang kalau mulutnya tidak terjaga. Cuma puasa enggak bohong, puasa ngomongkeun batur, puasa mulutnya ngahina batur, puasa mulutnya zolim ke batur, puasa tapi nyakitin mulutnya ke orang lain, lisannya itu. Cek Allah itu cek Rasulullah, teu butuh puasa eta. Disebutkan dalam hadisnya. Hati-hati hadirin maksiat. Yang ketiga merusak sholat itu, merusak puasa itu tidak sholat. Ya. Wah dari pagi sampai ya masih mending lah daripada nggak saum nggak sholat ya masih kena puasa. Tidak sholat zuhur, tidak sholat asar ya itu percuma. Ya. Ini dalam hadisnya sudah diterangkan bahwa sholat itu memang betul-betul menjadi. Kalau dalam duit nih, kalau dalam uang 1.000 ya. Kalau di depannya 1 terus ada nolnya 3.000 ya Pak Rusmin. Nah 00 itu teh pahala puasa. Kalau 1 triliun nolnya ada berapa? Ada 9 ya. 1003 1 miliar. 1 triliun berarti 12. Semakin banyak nolnya semakin bernilai itu uang itu kalimat. Tapi satunya hilang saja. Bernilai enggak? 1.000 satunya hilang 0003 enggak ada. Nah itulah permisalan dalam pahalanya saum. Saum teh pahalanya banyak. Wah, nolnya loba. Tapi sholatnya teh dilakukan. Udah hangus tuh pahalanya. Makanya hati-hati. Berikutnya, di Ramadan ini yang merusak apa? Pelit. Bakhil. Harus hati-hati nih. Mulai Ramadan belajar berbagi. Ulah mah hayang dibere. Atuh cing urang walaupun diberein ngasih ke orang itu tetap kita harus berbagi. Ya, ini banyaklah. Dan yang terakhir yang terakhir itu adalah jangan dalam Ramadan itu hati-hati kalau ibadah itu jangan tergesa-gesa. Dalam hadis itu muhtasiron kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan afdhalus salatul qunut ya.
Jadi panghebat-hebatnya sholat itu yang santai ya. Kalau cek orang irama mah santai ya. Tartil, tumanina, sholat enak gitu ya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, annahu naha ayyusalla rajula muhtasiron. Rasulullah melarang sholatnya tergesa-gesa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Soleh. Ah, itu mah cepetan. Santai aja, santai. Makanya BKP mengambil jumlah rakaat yang umum itu 8 dan 3 itu bukan pemahaman yang diambilnya itu. Silakan mau 20 plus 3, cuma harus santai. Santai 23, Ustadz Mansur imamna, ayo hafalana panjang, bubar tuh makmumnya. Makanya nanti antum sebagai imam, Angga nanti sebagai imam, sedikit-sedikit aja lah suratnya, tapi santai gitu, ulah rusuh. Ini ngaromong, saya aja jadi makmum kalau kelamaan suka ngahulang ya. Kayak tadi Al-Ma'arij saya tuntaskan 1 surat, nah ngahulang atuh. Makanya hati-hati yang jadi imam nih. Imam itu dilarang lama, tapi imam kalau pendek tidak ada yang melarang. Rasulullah itu cuma melarang. Karena ada makmum, kalau mau panjang-panjang tuh dia tahajud. Salat tahajud sorangan tuh baca sajud. Ulah imam jadi imam baca sajud. Makmumnya can kuat. Ulah ustadznya harus mengerti, memahami umatnya di belakangnya. Hati-hati. Saya udah jelaskan tuh di dalam itu jadwalnya Ustadz ya. Ustadz Mansur kan lihat. Jangan tergesa-gesa, jangan terlalu panjang. Imam yang suka panjang suka saya WA ya. Jangan panjang-panjang supaya di belakangnya khusyuk nantinya. Baik hadirin berbahagia, itulah sebetulnya masih panjang khutbahnya Rasul, tapi pada prinsipnya hari ini kita sampaikan, dan ini nasihat buat saya pertama, buat saya pribadi yang pertama. 1, Ramadan harus riang gembira kita sambut. Harus bahagia, senyumannya hebat. Harus nih yang pertama itu. Ulah jabedud aja. Ya. Ini makan dina TikTok mah. Yo cenah orang tek saum, kumaha bapak cenah aya duit cenah geus ribut ku masalah itu. Kedua, Ramadan tingkatkan kebaikan-kebaikan. Ramadan latih. Puasanya udah jelas, qiyamul lailnya, tarawihnya hebat karena hanya di bulan Ramadan. Sedekahnya, zakat infaknya keluarkan. Ibadah baca Qur'annya ini masih banyak sebetulnya khutbahnya. Syahrul Quran, bulan yang penuh adanya Al-Quran, bulan Quran, meningkatkannya kualitas ibadah-ibadah semua, sehingga ujung terakhirnya diampuni dosa kita. Kalimat dalam hadis itu, kal yauma waladat ummuhu, kata Rasulullah. Orang masuk Ramadan keluar seperti bayi. Wah, mantap. Bersih. Maka 1 Syawal disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap bayi lahir pasti fitrah, bersih. Ya. Mudah-mudahan kita di Ramadan disampaikan, masih ada setengah bulan kita sampai di bulan Ramadan, dan kita bisa menyambut Ramadan dengan gembira. Isilah di Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, dan pada saat nanti di tanggal 1 Syawal kita merayakan, kita kembali kepada fitrahnya, bersih dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu bapak yang kami hormati, semoga ini apa yang saya sampaikan adalah dari Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi kita semua, dan siap kita mengatakan kepada baginda Rasulullah apa kalimatnya? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasul, kami akan taat terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Mari kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sok itu sarapan, karena menunya kebuli. Alhamdulillah enggak. Para santri tuh makan, Andi, ayo Andi.